Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu jurusan atau program kalian desain interior dan teknik furniture. Perkenalkan, nama saya adalah Nopi Bambang Rumadi ST yang didaulat atau diberikan amanah untuk mengepalai program keahlian seni rupa, khususnya jurusan desain interior dan teknik furniture. Nah, apa itu desain interior dan teknik furniture? Desain interior dan teknik furniture itu adalah program keahlian yang dibentuk pada tahun 2016, di mana melihat historis dari kota Banjarmasin khususnya, Kalimantan Selatan pada umumnya, yang merupakan penghasil kayu yang lumayan besar. Artinya selama ini di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan mempunyai sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Tapi sayang, karena pada perkembangan waktu, bentuk-bentuk furniture di Banjarmasin dan di Kalimantan Selatan itu tidak mengalami perkembangan yang berarti. Nah, jurusan desain interior itu dibentuk untuk membuat desain-desain mengenai furniture yang ada di suatu ruangan, suatu perkantoran. Akan dibuatlah desain-desainnya yang begitu nanti bersifat kreatif, inovatif, dan ibaratnya praktis. Kemudian visi misinya sendiri desain interior itu adalah menjadikan kompetensi keahlian desain interior itu sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi desain interior dan teknik furniture yang unggul dengan lulusan yang berakhlak mulia, kompeten, dan peduli lingkungan hidup. Artinya, akhlaknya harus bagus, kompetensinya harus bagus, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang mana selama ini orang berpikir bahwa kita menghabiskan sumber daya alam tapi tidak melakukan ibaratnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Kemudian untuk misinya sendiri, menanamkan iman dan takwa serta sikap profesional kepada seluruh siswanya. Artinya siswanya harus beriman dan bertakwa dan mempunyai sikap yang profesional di bidangnya. Melaksanakan pendidikan dengan menerapkan sistem teaching factory. Selama ini SMK itu dipandang adalah masuk anaknya kemudian bisa bekerja, tapi tidak pernah tahu bahwa SMK itu adalah ibaratnya suatu pabrik yang bisa menghasilkan produk-produk kreatifnya. Makanya itu nanti pelopor untuk teaching factory adalah salah satunya adalah program kalian desain interior dan teknik furniture. Yang mana misalnya kita contohkan, sekolah mempunyai kebutuhan di bidang mebeler. Mebelernya tersebut selama ini selalu beli. Nah, anak-anak desain interior bisa membuatkan mebeler-mebeler tersebut tanpa harus sekolah membeli keluar. Artinya, nanti anak-anak desain interior tersebut akan mempraktekkan keahliannya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan di sekolah pada umumnya. Misalnya, meja, kursi, lemari, papan tulis, rak buku, rak dinding, dan misalnya hiasan-hiasan yang ada di dalam suatu ruangan. Kemudian
eh, lulusan di bidang desain interior juga harus mempunyai kompetensi di bidangnya. Menumbuhkan semangat pendidikan berkelanjutan dan berwirausaha. Artinya anak-anak desain interior nanti tidak hanya ibaratnya itu mendaftar suatu pekerjaan kemudian ikut orang, tidak, tapi harus mempunyai keahlian yang bisa bermandiri maupun berwirausaha sendiri. Kemudian terakhir, misinya dari desain interior dan teknik furniture adalah mendidik siswa menjadi lulusan yang peduli lingkungan hidup. Artinya tadi, apabila kita menggunakan sumber daya alam yang kita gunakan itu, marilah kita menggunakan secara efisien. Artinya tidak dirusak dengan sedemikian rupa, tapi benar-benar dimanfaatkan sumber daya alam yang ada. Mungkin itu sedikit mengenai visi misi dari desain interior. Nanti apabila anak-anak kami yang sudah diterima di jurusan desain interior itu akan bisa langsung berkonsultasi dengan saya maupun dengan guru-guru yang lain. Kemudian untuk di peluang kerjanya sendiri, desain interior itu sangat banyak. Salah satunya adalah minimal siswa itu dia mempunyai namanya bisa mendesain interior. Selama ini kan mungkin anak-anak sering lihat namanya bedah rumah. Bedah rumah itu ada didesain interiornya oleh orang-orang desain interior sebenarnya. Nah, kemudian pernah lihat kitchen set di suatu rumah misalnya, itu adalah yang mendesain anak-anak desain interior. Kemudian ruang tamu yang misalnya kecil, kemudian bagaimana menempatkan kursi tamu yang baik, yang benar, maka itu nanti jurusan desain interior yang membuat desain-desainnya menjadi lebih menarik dan kreatif. Kemudian untuk agak batuk saya. Sebentar, saya itu memberikan gambaran sedikit ruang lingkup desain interior. Ruang lingkupnya adalah anak-anaknya nanti bisa mendesain ruangan, bisa mendesain hotel, bisa mendesain ruang kantor, ruang lab, itu untuk khusus desainnya. Kemudian untuk misalnya pemenuhan kebutuhan mebelernya pun kita bisa menyediakan. Anak-anak desain interior nanti dikenalkan dengan namanya mesin-mesin pemotong kayu, mesin-mesin misalnya pembentuk ukiran kayu, itu semua ada. Seperti namanya chainsaw, jigsaw, kemudian ada circular saw namanya, kemudian ada router, ada mata bor kayu, ada mesin tembak yang biasanya orang sering membuat meja-meja yang berlapis HPL. Nah, selama ini orang selalu menganggap anak SMK itu tidak bisa membuat itu. Ayo masuk ke jurusan desain interior, kalian akan belajar lebih banyak mengenai bagaimana cara mendesain interior baik rumah, kantor maupun hotel dan sebagainya lah. Kemudian prospek kerja di desain interior sendiri adalah bisa menjadi desainer suatu misalnya mendesain suatu ruangan, menjadi konsultan juga bisa, menjadi kontraktor juga bisa. Artinya kontraktor itu memenuhi kebutuhan di suatu perusahaan, misalnya membuatkan ada tulisan selamat datang di kantor pemerintah kota Banjarmasin. Nah, itu anak desain interior yang membuatnya. Tulisan-tulisannya, akriliknya itu, lapisan HPL-nya itu di jurusan desain interior. Kemudian magangnya, nah gini, nanti anak-anak desain interior itu akan ada magang selama 1 tahun.
lebih lama dari jurusan yang lain karena jurusan desain interior itu tidak hanya 3 tahun, tapi 4 tahun. Artinya 3 plus 1. 3 tahun berada di dalam sekolah, 1 tahun nanti berada di luar sekolah. Nah, di luar sekolah itu nanti tempat magangnya banyak. Ada di misalnya di kontraktor desain, konsultan desain, pabrik mebeler, kemudian usaha-usaha bidang mebel, itu boleh. Nah, agar bisa mencetak anak-anak desain interior yang berkompeten, maka mereka diasah kemampuannya tidak hanya belajar di dalam sekolah, tapi belajar juga di luar sekolah yang untuk memperkuat keilmuan mereka agar bisa bersaing di kehidupannya nanti, kemudian bisa ibaratnya meningkatkan kesejahteraan mereka masing-masing lah. Kemudian kayaknya mungkin nanti kalau anak-anak desain interior yang sudah diterima di SMK Negeri 2 Banjarmasin, apabila sudah kalian masuk, Bapak harapkan kalian menjaga akhlak yang baik, bersikap yang baik, kemudian mempunyai semangat yang baik. Apabila kalian diterima di jurusan desain interior dan teknik furniture, itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik buat kalian. Tidak hanya sekedar bahwa saya tidak bisa menggapai jurusan A, tiba-tiba saya terjatuh di jurusan ini. Tidak, itu Tuhan pasti punya rencana untuk kalian. Makanya selalu semangat, selalu berpikir positif, kemudian kalian selalu berusaha, insya Allah kalian pasti akan bisa melakukan yang terbaik untuk diri kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selamat bergabung di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Ayo kita sama-sama bangun sekolah kita yang terbaik. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita.